Ada siswa yang mudah memahami pembelajaran dengan gaya visual, ada yang belajar dengan gaya kinestetik, dan ada yang belajar dengan mendengar atau auditori. Belum lagi ada yang lebih suka membuat video daripada menulis, dan sebaliknya. Kira-kira saat bergabung dalam kelas, gimana ya cara mereka belajar bersamaan? Ada yang udah tahu belum? Yups, benar. Guru dapat melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita lihat yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia rekan-rekan Lun, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya nih, membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, atau disebut dengan kesiapan belajar. Jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, nah itu disebut dengan minat. Ada juga jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, disebut profil belajar. Di awal pembelajaran, murid melakukan budaya positif, yaitu berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian, guru memeriksa kehadiran murid sebagai sikap disiplin dan tetap mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya, siswa bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Sebelum memulai pembelajaran, dilakukan juga teknik memfokuskan konsentrasi murid dalam pembelajaran dan tentunya lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Guru memberikan teknik pengelolaan kompetensi sosial dan emosional, yaitu pengelolaan diri dengan teknik stop. Murid diminta untuk mengikuti arahan guru sesuai teknik stop, yaitu stop atau berhenti. Hentikan apapun yang sedang dilakukan. Take a deep breath atau tarik nafas dalam, observe atau amati, dan proceed lanjutkan. Setelah itu, guru dan murid melakukan review pembelajaran sebelumnya mengenai awalan ber menggunakan aplikasi Bamboozle. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berakhir. Guru menampilkan gambar dan video sebagai bahan stimulus. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan pemantik dan menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh dengan mempelajari materi hari ini. Di dalam inti pembelajaran, siswa mengamati terlebih dahulu gambar yang ada, mendengarkan penjelasan guru, dan mulai mendeskripsikan apa yang diketahui dalam sebuah perjalanan. Itu loh yang disebut dengan diferensiasi konten. Siswa juga dapat berdiskusi berpasangan dengan temannya, sedangkan guru mengobservasi mereka. Kelompok dengan kemampuan yang belum memahami konsep materi mengenai kosakata terkait arah diberikan bimbingan khusus dengan diberikannya tabel kosakata terkait arah. Ini disebut dengan scaffolding atau diferensiasi proses. Bagi yang masih belum terlalu memahami, akan diberikan penjelasan lagi di video. Ini juga salah satu diferensiasi proses loh. Guru juga meminta siswa untuk membuat tugas akhir pembelajaran dengan cara yang mereka sukai. Boleh berbentuk tulisan, audio, maupun video. Ini disebut dengan diferensiasi produk. Lalu di akhir pembelajaran, murid dan guru melakukan refleksi diri tentang belajar hari ini. Wow, menyenangkan sekali bukan belajar sesuai dengan minat murid? Terima kasih sudah menonton.